Baca Sejarah. Ceramah Habib Rizik Syihab yang menyebut bahwa Sunan Gunung Jati menikahi Rara Santang sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Meskipun ia telah memberikan klarifikasi, pernyataannya terlanjur menuai olok-olok dan kritik dari berbagai pihak. Faktanya, selain dikenal sebagai putri Prabu Siliwangi, Rara Santang merupakan ibu kandung dari Syarif Hidayatullah yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa, khususnya di wilayah Jawa Barat. Bagaimana kisah selanjutnya cucu dari Paduka Maharaja Prabu Siliwangi ini? Berikut 5 fakta menarik tentang Sunan Gunung Jati. 1. Asal-usul Sunan Gunung Jati dan nama Cirebon. Setelah berhasil melarikan diri dari istana Pajajaran guna menghindari ayahnya Prabu Siliwangi, Walang Sungsang dan adiknya Rara Santang memutuskan untuk mendalami ajaran Islam. Mereka berguru kepada seorang ulama bernama Syekh Datuk Kahfi di wilayah Gunung Jati. Setelah tinggal beberapa waktu, Datuk Kahfi memerintahkan keduanya untuk membuka hutan di bagian selatan Gunung Jati. Sebagai murid yang taat, Walang Sungsang dan Rara Santang segera melaksanakan perintah tersebut. Sedikit demi sedikit, hutan yang lebat mulai dibuka dan kawasan tersebut pun menjadi layak huni. Seiring waktu, wilayah itu semakin ramai oleh pendatang dari berbagai latar belakang. Daerah tersebut kemudian dinamakan Tegal Alang-Alang. Walang Sungsang diangkat sebagai kepala duku dan diberi gelar Pangeran Cakrabuana. Masyarakat Tegal Alang-Alang terdiri dari berbagai suku dan bangsa, sehingga terjadi percampuran budaya. Dalam bahasa Sunda, percampuran ini disebut caruban karena mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai pencari udang dan pembuat petis. Maka wilayah ini juga dikenal dengan istilah Cai Rebon. Dari sinilah asal-usul nama Cirebon. Kabar berdirinya wilayah Caruban akhirnya sampai ke telinga Prabu Siliwangi. Meski semula kurang berkenan, sang ayah akhirnya merestui langkah Walang Sungsang dan bahkan memberinya gelar Sri Manggana. Tak lama kemudian, Syekh Datuk Kahfi kembali menemui murid-muridnya. Kali ini ia menyuruh Walang Sungsang yang telah bergelar Pangeran Cakrabuana beserta Rara Santang untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Di sana, saat melakukan tawaf, mereka berpapasan dengan Sultan Mesir, Syarif Abdullah, yang terpesona dengan kecantikan Rara Santang yang mirip mendiang istrinya. Setelah ibadah haji usai, Sultan Abdullah pun menikah menurut mazhab Syafi'i. Dari pernikahan ini lahir seorang anak bernama Syarif Hidayatullah yang kelak dikenal sebagai salah satu wali Songo dengan gelar Sunan Gunung Jati. Fakta 2. Menolak menjadi Raja Mesir, memilih pulang ke Jawa. Sebelum pernikahan Rara Santang dengan Sultan Mesir, Syarif Abdullah, sang kakak Walang Sungsang, mengajukan satu syarat. Ia mengizinkan pernikahan itu hanya jika anak pertama dari pernikahan tersebut kelak saat dewasa dikirim ke tanah Jawa untuk membantu menyelesaikan dakwah Islam yang telah dirintisnya. Syarat itu disanggupi oleh Sultan Syarif Abdullah. Pernikahan pun dilangsungkan secara resmi. Setelah pernikahan, Pangeran Cakrabuana menetap di Mesir selama 3 tahun. Sekembalinya ke tanah Jawa, ia memperluas wilayah kekuasaannya yang kemudian dinamai Caruban Larang. Sementara itu, putra Rara Santang dan Sultan Mesir, Syarif Hidayatullah, tumbuh dan menuntut ilmu agama dari berbagai ulama besar. Dalam naskah Babat Cirebon disebutkan bahwa salah satu gurunya adalah Syekh Jakaria Al-Ansyari, seorang ulama fikih terkemuka bergelar Syekhul Islam, yang berarti orang yang sangat dihormati dalam Islam. Pada masa itu, Syarif Hidayatullah juga satu angkatan dengan ulama besar lainnya, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, penulis kitab fikih terkenal Fathul Bari.
yang hingga kini menjadi kitab fikih populer di dunia pesantren. Saat berusia 20 tahun, Syarif Hidayatullah sempat diminta menggantikan ayahnya sebagai Sultan Mesir. Namun, ia menolak dan menyerahkan tahta kepada adiknya, Syarif Nurullah. Ia kemudian melanjutkan perjalanan intelektualnya dengan menimba ilmu di Mekah dan Madinah selama sekitar 10 tahun. Setelah itu, Syarif Hidayatullah kembali ke tanah Jawa untuk menemui pamannya, Pangeran Cakrabuana di Cirebon. Setibanya di sana, ia dinikahkan dengan putri Pangeran Cakrabuana sendiri, Nyai Pakuwati, yang merupakan sepupunya. Karena ia menetap dan mengembangkan dakwah Islam di wilayah Gunung Jati, Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Fakta 3. Menjadi Raja Cirebon, pengagum Sunan Ampel, dan bertemu sang kakek Prabu Siliwangi. Pada tahun 1479, Pangeran Walasungsang atau Pangeran Cakrabuana merasa usianya telah lanjut dan memutuskan untuk menyerahkan tampuk kekuasaan. Ia menunjuk keponakan sekaligus menantunya, Sunan Gunung Jati, untuk menggantikannya sebagai penguasa wilayah Caruban. Sunan Gunung Jati kemudian naik tahta dengan gelar Sesuhunan. Di tahun pertama pemerintahannya, Sunan Gunung Jati melakukan perjalanan penting. Ia menghadap kakeknya, Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Pajajaran. Maksud kedatangannya adalah untuk mengajak sang kakek memeluk agama Islam. Namun seperti halnya ibunya dan pamannya, ajakan itu ditolak. Prabu Siliwangi menegaskan bahwa ia tetap berpegang pada ajaran leluhur. Meski begitu, ia berjanji tidak akan mengganggu aktivitas dakwah cucu kesayangannya tersebut. Setelah usahanya gagal, Sunan Gunung Jati menemui pamannya yang lain, putra Prabu Siliwangi yang telah lebih dulu masuk Islam, yakni Pangeran Sorasowan. Dari pertemuan itu, Sunan Gunung Jati bahkan diizinkan menikahi putri Pangeran Sorasowan yang bernama Nyai Kawunganten. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putra bernama Pangeran Hasanuddin yang kelak menjadi pendiri Kesultanan Banten. Dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa, Sunan Gunung Jati dikenal sering meminta nasihat kepada para wali songo, terutama kepada Sunan Ampel yang sangat dihormatinya. Dalam Babat Cirebon disebutkan bahwa meskipun Sunan Gunung Jati pernah berguru langsung kepada banyak ulama di tanah Arab, ia enggan memberikan fatwa apapun selama Sunan Ampel masih hidup, sebagai bentuk ta'zim kepada gurunya itu. Bahkan ketika mendirikan kerajaan Pakungwati yang diambil dari nama istrinya, Nyai Pakungwati, Sunan Gunung Jati mengikuti saran Sunan Ampel. Diketahui Sunan Ampel bukan hanya ahli ilmu agama, tetapi juga pakar dalam bidang hukum tata negara. Fakta 4. Berperang melawan pasukan gabungan Portugis dan Pajajaran. Pada tahun 1511, setelah melakukan ekspansi ke berbagai wilayah Asia Tenggara, bangsa Portugis akhirnya tiba di tanah Jawa. Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi salah satu target utama karena letaknya yang strategis. Mengetahui ancaman itu, Kesultanan Demak tidak tinggal diam. Sultan Demak saat itu, Raden Patah, mengutus menantunya Patih Unus untuk menyerang Portugis yang telah dikenal sebagai penjajah bengis. Patih Unus memimpin serangan laut besar-besaran dengan 100 kapal. Namun sayangnya hanya 8 kapal yang berhasil kembali. Kegagalan ini menunjukkan kuatnya pertahanan armada laut Portugis di wilayah tersebut. Di tengah situasi genting itu, Patih Unus menerima kabar bahwa mertuanya Raden Patah telah wafat. Ia pun kembali ke tanah Jawa dan dinobatkan sebagai Sultan Demak menggantikan ayah mertuanya. Patih Unus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Sunan Gunung Jati. Untuk mempererat hubungan antara Kesultanan Demak dan Cirebon yang menghadapi musuh bersama yakni Portugis, Patih Unus menikahi Ratu Ayu, putri Sunan Gunung Jati. Namun Patih Unus akhirnya gugur dalam pertempuran melawan Portugis di Malaka. Kepemimpinan Demak
kemudian diteruskan oleh Sultan Trenggono, putra Raden Patah. Ia mengutus seorang panglima bernama Fathahilah untuk merebut kembali Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis. Fathahilah dinilai berpengalaman karena sebelumnya turut bertempur bersama Patih Unus di Malaka. Sebelum menyerang, Fathahilah terlebih dahulu singgah ke Cirebon untuk membangun kekuatan bersama Pangeran Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Setelah mendapat restu dan nasihat dari Sunan Gunung Jati, pasukan gabungan Cirebon dan Demak berangkat menuju Sunda Kelapa. Sunan Gunung Jati sendiri tidak turut serta dalam pertemuan tersebut. Hal ini disebabkan karena Portugis telah menjalin aliansi dengan kerajaan Pajajaran yang saat itu dipimpin oleh Prabu Samyang, seorang kerabat Sunan Gunung Jati. Demi menghargai mendiang kakeknya Prabu Siliwangi, Sunan Gunung Jati memilih tetap berada di Cirebon. Pertempuran sengit pun berlangsung antara pasukan gabungan dan kekuatan Portugis Pajajaran. Setelah perlawanan yang melelahkan, pasukan Fathahilah dan Hasanuddin berhasil mengalahkan Portugis serta mengusir mereka dari Sunda Kelapa. Sisa-sisa pasukan Pajajaran juga berhasil ditumpas. Sebagai simbol kemenangan, nama Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta. Fathahilah sendiri kemudian dinikahkan dengan Ratu Ayu, janda Patih Unus, dan putri dari Sunan Gunung Jati, sehingga mempererat lagi hubungan antara Demak, Cirebon, dan pasukan penakluk Jayakarta. Fakta 5. Wali sekaligus raja. Ibnu Arabi mengatakan bahwa hanya ada satu wali yang menjadi penghulunya para wali dalam satu masa. Ibnu Arabi menyebutnya sebagai wali kutub. Dalam banyak naskah, Sunan Gunung Jati disebut-sebut sebagai wali kutub pada masanya. Hal ini menarik karena terdapat dua sisi berbeda dalam diri Sunan Gunung Jati. Di satu sisi, ia adalah raja dan penguasa Cirebon. Di sisi lain, ia merupakan seorang wali dengan derajat tinggi dalam dunia kewalian. Sunan Gunung Jati yang bergelar Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Patetep Panatagama, Aulia Allah Khutubu Zaman Khalifatul Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ini wafat pada usia 120 tahun. Hingga kini, makam beliau masih ramai dikunjungi oleh umat muslim dari berbagai penjuru Nusantara. Bagaimana menurut sahabat Kasar? Kira-kira apa yang akan terjadi jika Prabu Siliwangi memilih memeluk agama Islam? Tulis pendapat sahabat Kasar di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.